Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel Guru Sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang pelajaran sejarah mengenai sumber sejarah di kelas 10 SMA. Nah, kita lihat dulu di sini ada peta konsep untuk memudahkan kita dalam pembelajaran. Nah, sumber sejarah di sini yang dipelajari yang pertama adalah mengenai jenis-jenis sumber sejarah. Nah, jenis ini meliputi ada berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan bentuknya, kemudian ada bukti dan fakta sejarah sampai kelebihan dan kekurangan sumber sejarah. Baik, kita lanjutkan, kita bahas satu persatu dari peta konsep tersebut. Nah, yang pertama dilihat dari pengertiannya dulu. Pengertian sumber sejarah dari beberapa ahli, saya ambilkan ada 3 ahli, adalah Muhammad Ali, ada Sidi Ghazalba, dan Muhammad Yamin. Mereka mempunyai pengertian sejarah masing-masing. Nah, yang pertama dari Muhammad Ali sendiri mengatakan bahwa sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang. Kemudian yang kedua ada Sidi Ghazalba mengatakan warisan yang berbentuk lisan, tulisan, dan visual. Dan ketiga dari Muhammad Yamin yaitu kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Nah, dari 3 tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian sumber sejarah adalah segala warisan yang berbentuk lisan, tulisan, visual yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa sejarah pada zaman dahulu. Nah, itu secara garis besarnya kesimpulan dari pengertian sumber sejarah seperti itu. Jadi semua peninggalan berbentuk lisan, tulisan, atau visual yang dapat membuktikan, dapat mendukung kebenaran dari suatu peristiwa sejarah. Itu tentang pengertian sejarah, sumber sejarah. Kemudian yang berikutnya kita bahas yaitu jenis-jenis sumber sejarah. Yang pertama jenis berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ada 2. Yang pertama adalah sumber primer. Nih, sumber primer atau juga sumber utama atau yang pertama, sumber yang paling utama dan pertama. Di sini berarti sumber sejarah yang berkaitan langsung dengan peristiwa sejarahnya. Nah, berarti berkaitan langsung dengan peristiwanya itu yang berkaitan dengan peristiwa zaman dulu. Di sini dicontohkan adalah pelaku, saksi sejarah, prasasti, naskah, dokumen, candi, dan fosil. Nah, itu otomatis contoh-contoh yang termasuk sumber primer, langsung berkaitan dengan peristiwa sejarahnya. Nah, tanpa harus melalui tahapan-tahapan lainnya ataupun pihak lainnya. Kemudian yang kedua di sini ada sumber sekunder atau sumber kedua. Berarti sudah mulai tahap ada campur tangan dari orang lain. Nah, di sini bisa dikatakan yaitu kesaksian dari siapapun yang bukan berasal dari pelaku, saksi, ataupun benda peninggalan dari sebuah peristiwa. Ya, berarti tidak secara langsung. Nah, kesaksian tidak secara langsung. Nah, sini dicontohkan kayak misalkan kalau sumber lisan ini ada anak dari pelakunya. Kalau pelaku itu primernya, kalau anaknya sudah ke anaknya, ke cucunya, ke tetangganya dan sebagainya sudah termasuk sumber sekunder. Nah, atau anak dari saksi sejarahnya itu juga sekunder. Tapi kalau saksinya itu primer, tapi kalau sudah ke anaknya, ke tetangganya, sudah mulai tahap yang lainnya itu sudah sekunder. Yang sumber tertulis misalkan buku hasil penelitian, catatan-catatan yang tidak sejaman dengan peristiwa sejarah itu termasuk sumber sekunder. Nah, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya di sini adalah berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya di sini ada sumber tertulis. Nah, berarti sumber itu berbentuk tulisan. Ya, di sini disebutkan sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan tertulis suatu peristiwa sejarah. Contohkan di sini ada prasasti, dokumen, naskah, piagam, babad, surat kabar, tambo, dan lainnya. Nah, ini
Contohnya, pokoknya yang berbentuk tulisan. Nah, terus di sini ada pertanyaan, babat itu apa, Pak? Tambo itu apa, Pak? Nah, kalau babat itu sebuah kitab yang berisi tentang sejarah Jawa kuno. Ini memang berasalnya kebanyakan dari Jawa nih kalau babatnya, berarti mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa sejarah di Jawa kuno yang bukti-bukti sejarahnya itu sesuai pada bukti sejarah pada zamannya. Nah, kadang mungkin kalau babat ini bukti-bukti sejarahnya kadang tidak masuk akal karena masih berkaitan dengan namanya hal-hal mistis dan gaib dan sebagainya. Nah, kemudian kalau Tambo itu adalah karya sastra yang berasal dari Minangkabau atau dari Sumatera, ini berkaitan menceritakan tentang asal usul sesuatu. Nah, seperti itu. Itu Tambo. Nah, kemudian penggolongan sumber tertulis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber tertulis sejaman dan setempat. Nah, berarti sumber sejarahnya yang tertulis itu ditemukan itu sejaman dan setempat. Nah, tempatnya sama. Nah, jadi contohkan misalkan ya, kayak ketika seorang sejarawan akan menulis tentang peristiwa proklamasi, otomatis menggunakan sumber sejarah berupa teks proklamasi. Nah, teks proklamasi otomatis kan ditemukannya juga sejaman dengan peristiwanya, yaitu proklamasi. Tempatnya juga satu tempat, yaitu di Jakarta, ya, masih satu tempat. Nah, itu makanya sumber tertulis sejaman dan setempat. Yang kedua, yang B ini, sumber tertulis sejaman tapi tidak setempat. Satu zaman tapi tempatnya berbeda, ditemukannya sumber tempatnya berbeda. Nih, dicontohkan ada prasasti Nalanda. Ini adalah prasasti yang ditemukan di wilayah India. Tapi di sini untuk menulis sejarah tentang kerajaan Sriwijaya. Nah, sejaman dengan kisahnya ataupun dengan sejarah kerajaan Sriwijaya itu satu zaman, cuma tempatnya berbeda. Kalau Sriwijaya itu kan di Sumatera, di Indonesia, sedangkan prasastinya itu ternyata ditemukan di India, berbeda tempat, tapi masih satu zaman. Nah, ada lagi contoh lain, ada prasasti Ligor. Ini juga milik dari Sriwijaya, tapi ditemukan di Thailand. Nah, ini sumber tertulis yang sejaman tapi tempatnya berbeda. Oke. Yang ketiga, nah yang C, sumber tertulis setempat tetapi tidak sejaman. Nah, ini dibalik tadi kan, tempatnya sama tapi zamannya udah berbeda. Nah, di sini dicontohkan di sini adalah Kitab Negara Kertagama. Nah, yang ditembuat tempatnya sama, itu di Majapahit, cuma zamannya sudah berbeda. Zaman pemerintahnya sudah berbeda, seperti itu. Nah, ini tadi kaitannya dengan sumber tertulis, ada 3 golongan. Ini sudah saya berikan gambarnya, ini teks proklamasi seperti ini prasasti Nalanda, ini Kitab Negara Kertagama seperti ini. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Berikutnya kita bahas tentang sumber lisan. Tadi sumber tertulis, sekarang sumber lisan. Nah, dari kata asal saja yaitu lisan. Lisan adalah kata-kata, ucapan. Nah, ucapan otomatis berasal dari pelaku sejarah, dari saksi sejarah secara langsung. Nah, itu. Nah, bisa digambarin sini ya. Nah, ini contoh cara memperoleh dengan sumber lisan seperti ini. Otomatis dengan wawancara langsung dengan pelaku sejarahnya atau dengan saksi sejarahnya. Ini contoh, mungkin ini adalah veteran, berarti dia seorang pelaku sejarah. Ini bisa diwawancarai, ini namanya menggunakan sumber lisan. Nah, paham? Berikutnya yaitu tentang sumber berupa benda. Nah, berarti kalau benda berarti ada bendanya. Nah, ada bendanya. Nah, berarti sumber yang berasal dari benda-benda peninggalan kebudayaan dari suatu peristiwa. Nah, di sini sumber benda juga sering disebut namanya istilahnya sumber korporal. Nah, ini korporal ya, atau sumber benda. Contohnya ada candi, arca, kapak, fosil, gerabah, kemudian perhiasan, menhir, dolmen dan sebagainya, banyak sekali. Saya contohkan di sini ada candi nih, Candi Borobudur. Ini ada fosil, fosil binatang purba misalkan. Yang ini ada dolmen, ini peninggalan praaksara ini ya, dolmen, tiang meja batu. Ini berupa benda. Ini
bisa digunakan sebagai sumber sejarah berupa benda. Kita lanjutkan. Nah, kita bahas tadi udah sumber sejarahnya, kita bahas tentang bukti dan fakta sejarah. Karena ini yang mendukung dari sumber-sumber tadi. Ini dikatakan kalau bukti merupakan hal yang memperkuat dan mendukung bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Ini bukti adalah pendukungnya bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Sedangkan fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Berarti sudah terverifikasi, berarti sudah berubah jadi fakta. Nah, bisa disebutkan di sini adalah suatu bukti atau sumber sejarah dapat dikatakan sebagai fakta sejarah apabila sudah melalui tahap verifikasi sumber. Verifikasi itu apa? Verifikasi itu artinya adalah mengkritik. Bisa itu kritik ekstern, kritik intern dari sumber sejarah tadi, dinilai lah ya, dinilai itu benar-benar sumber itu valid tidak. Nah, kalau sudah benar-benar valid berarti sudah berubah jadi namanya fakta sejarah. Nah, fakta di sini ada dua macam. Ada fakta mental dan fakta sosial. Kalau fakta mental berarti hasil pemikiran manusia pada zaman itu, pada peristiwa itu, ya, hasil pemikirannya, berarti berkaitan dengan pikiran, itu mental. Tapi kalau fakta sosial ini berkaitan dengan kondisi sosial yang berkembang pada suatu zaman. Nah, itu tentang bukti dan fakta sejarah. Nah, berikutnya kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan sumber sejarah. Nah, kelebihan dan kekurangan. Ternyata sumber sejarah punya kelebihan juga punya kekurangan. Di sini saya lampirkan ada kelebihan dan kekurangan sumber benda. Bisa dibaca di sini ya. Kelebihannya saya bacakan satu, misalkan dapat berfungsi sebagai objek penelitian, sumber pengetahuan, dan sekaligus sebagai objek wisata. Ini terutama kayak candi-candi ini ya. Candi itu kan benda, bisa untuk penelitian, bisa untuk pengetahuan, bisa untuk objek wisata. Banyak sekali candi di Indonesia banyak kan digunakan untuk objek wisata. Nah, kekurangannya di sini ya, kekurangannya saya contohkan. Nah, bentuk fisik sumber benda itu mudah rusak. Nah, apalagi kalau benda-benda dari zaman praaksara itu mudah rusak karena itu berproses melalui berpuluh-puluh sampai ribuan tahun, otomatis itu gampang rusak. Nah, kekurangannya di situ. Maka perlu ada namanya pemugaran berupa benda-benda sejarah. Kemudian berikutnya adalah kelebihan kekurangan dari sumber tertulis. Nah, saya bacakan yang satu. Informasi atau data yang merupakan aspek-aspek yang akan diteliti lebih bersifat akurat dan lengkap karena berupa tulisan. Nah, lebih lengkap. Tapi di sini kekurangannya, saya contohkan satu, sumber tertulis tidak mampu merekam semua jejak sejarah. Berarti hanya seseorang yang menulis sejarah itu, menulis bukti itu yang bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Tapi kan orang pada saat itu tidak bisa menulis setiap saat tentang kejadian-kejadian tertentu. Nah, itu makanya keterbatasannya tidak bisa merekam semuanya. Nah, berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan sumber lisan. Nah, di sini kelebihannya di sini pengumpulan data dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dua arah. Berarti langsung dua arah. Kita dapat mewawancarai pelaku sejarah, mewawancarai saksi sejarah secara langsung, dapat dikonfirmasi secara langsung. Itu kelebihannya. Nah, di sini kan ada juga kekurangannya. Apabila misalkan, nah, saya bacakan yang kedua nih. Nah, memiliki subjektivitas yang tinggi karena sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pelaku atau saksi sejarahnya. Kan otomatis setiap pelaku, setiap saksi sejarah pasti ketika menjelaskan sebuah peristiwa antara saksi satu dan saksi yang kedua pasti berbeda. Sudut pandangnya berbeda, itu namanya objektivitas. Nah, itu juga kita harus hati-hati, itu kekurangannya di situ. Apalagi kalau saksinya atau pelakunya sudah tua, umurnya sudah di atas 80, otomatis dari segi ingatan mereka juga berkurang. Nah, itu juga termasuk kekurangan. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari sumber primer. Nah, sumber primer kan sumber yang utama tadi ya. Nah, di sini kelebihannya ada di sini. Penggunaan sumber primer dapat menjelaskan tentang kebenaran sejarah dari sudut validitasnya, yaitu ketepatan fakta sejarah. Berarti lebih tepat, lebih valid, ya, lebih valid. Nah, cuma kekurangannya di sini adalah bentuk fisik sumber primer itu biasanya mudah rusak.
jika diakses, apalagi bentuk tulisan. Mungkin kertasnya itu karena sudah berumur ribuan tahun, bisa saja kertas itu rapuh, ya, bisa cepat rusak, itu bisa saja. Fosil dan sebagainya itu mudah rusak, ya, itu kekurangannya. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang kelebihan kekurangan dari sumber sekunder. Nah, kalau kelebihannya di sini saya contohkan relatif mudah diakses sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Karena apa? Sumber sekunder itu biasanya itu lebih banyak. Buku-buku sejarah yang kita pelajari di sekolah itu termasuk sumber sekunder, itu banyak sekali yang mudah diakses. Akan tetapi ada kekurangannya. Nah, di sini sumber sekunder terkadang hanya merupakan karya yang mengemas ulang, kayak menulis ulang, menata ulang peristiwa sejarah, otomatis nilai subjektivitasnya itu tinggi. Tergantung siapa yang menulis peristiwa itu. Kalau yang menulis itu baik, mungkin ditulis dengan baik sesuai dengan fakta. Tapi kalau yang menulis sejarah itu ada kepentingan, ada maunya, mungkin bisa dilencengkan, mungkin bisa disimpangkan peristiwanya, itu bisa saja. Nah, namanya itu subjektivitas dari penulis sejarah. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan sumber sejarah. Terima kasih, tetap selalu semangat mempelajari sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.